ibadah sore hari ini kita persembahkan kepada Tuhan Yesus Kristus dengan mengaku pertolongan kita datangnya dari pihak Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi. Damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus turun atas kita. Amin. Yakobus pasal 4 ayat 15, demikian firman Tuhan. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan mengendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Amin. Shalom, kasih dalam Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, oleh kasih dan kemurahan Tuhan, kita diberikan kembali dan pada sore hari ini. Bapak kita kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita awali pujian pada sore hari ini dengan menaikkan pujian. Bapak Tuhan juga gunung batu. Saya undang untuk kembali berdiri, Bapak kita dalam ucapan. Tuhan
Bapak berterima kasih dalam Tuhan Yesus, kini tiba saatnya kita mendengar doa kepada Tuhan. Berikutnya mari kita persiapkan hati dalam mendengar pujian. Caranya kali ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama membawa semua beban pergumulan kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, sore hari ini kami datang kepada Engkau. Kami mengucap syukur untuk semua kasih, anugerah yang Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau masih memberikan waktu, memberikan kesempatan yang begitu indah sore hari ini untuk kami dapat memuji, menyembah, mengagungkan nama Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami bersama dengan anak-anak Tuhan di tempat ini hendak menyampaikan semua pergumulan-pergumulan kami kepada Engkau. Dengan iman percaya kami, Tuhan berkenan untuk mendengarnya. Tuhan berkenan untuk menjawabnya. Tuhan Yesus Kristus, sore hari ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Kiranya kasih anugerah Tuhan yang menyertai kehidupan berbangsa
dan bernegara kami. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, dari Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, sampai pemimpin yang ada di daerah. Bapak Bupati, Engkau menyertai, Engkau melindungi, dan Engkau memberikan hikmat daripada Tuhan, sehingga di tangan para pemimpin bangsa kami, bangsa Indonesia semakin kuat, bangsa Indonesia semakin sehat, penuh dengan keadilan dan juga kemakmuran. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan di tempat ini. Biarlah jemaat-Mu di tempat ini semakin kuat, semakin teguh kokoh iman percayanya kepada Engkau. Tidak mudah untuk diombang-ambingkan oleh gemerlapnya dunia ini. Tuhan Yesus Kristus, kami juga merindukan jemaat Tuhan di tempat ini semakin bergairah, bergelora, bersama-sama untuk melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan Yesus Kristus, demikian juga kami berdoa untuk usaha, pekerjaan yang ditekuni oleh jemaat Tuhan di tempat ini. Apapun yang diusahakannya ya Tuhan, apapun yang dikerjakannya, Tuhan Yesus menyertai, Tuhan Yesus memberkati, sehingga mendatangkan keberhasilan dan juga keberuntungan. Melalui usaha dan pekerjaannya ya Tuhan, jemaat-Mu dapat mencukupi kebutuhan hidup pribadi, kebutuhan hidup berkeluarga, terlebih dapat menyisihkan sebagian bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang beberapa waktu yang lalu dalam keadaan sakit, dalam keadaan lemah tubuh. Silakan Tuhan, Engkau berkenan untuk melawatnya, Engkau berkenan untuk menjamahnya, sehingga kesehatan, kekuatan, bahkan pemulihan boleh terjadi dalam kehidupan anak-anak-Mu ini. Tuhan Yesus, Engkau berikan belas kasih kepada Ibu Sukrisnio, Ibu Swan, Ibu Minawati, Ibu Lili Mariani, Ibu Heni, Ibu Lucy Eni, Ibu Deborah, Bapak Hartono, dan juga Bapak Yuwono. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk Ibu Yunita yang sekarang sedang mengandung akan janinnya. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah, berkenan untuk menyertainya, sehingga janin yang dikandungnya boleh bertumbuh, boleh berkembang dengan baik, dan pada akhirnya ya Tuhan dapat lahir dalam keadaan baik dan selamat, baik ibu yang melahirkan maupun anak yang dilahirkannya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk anak dari Bapak Pendeta Michael Salim, Ibu Anggit, yang akan melaksanakan proses persalinan. Kiranya Tuhan juga menyertai dan menolongnya. Biarlah ibu yang melahirkan dan anak yang dilahirkannya dapat selamat. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk pendidikan anak-anak Tuhan di tempat ini, baik yang masih ada di PAUD, SD, SLTP, SLTA, dan juga perguruan tinggi. Tuhan sertai anak-anak ini.
Engkau memberikan kesehatan, kekuatan, kecerdasan, terlebih gairah untuk belajar, sehingga anak-anakmu ini boleh berhasil. Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan ibadah dari pertengahan hingga pada akhirnya ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Engkau menyertai, Engkau memberkati jemaatmu yang hadir pada sore hari ini. Engkau limpahkan damai sejahtera, Engkau limpahkan sukacita dan kebahagiaan, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebentar kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan. Kita dasari dengan kebenaran firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35. Demikian firman: dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Amin. Kepada yang bertugas, saya mohon maju ke depan, dan kepada jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami kembali datang kepada Engkau. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk semua kasih rahmat yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Dan sebentar Tuhan, kami akan mengembalikan sebagian kecil dari berkat yang sudah kami terima dalam kehidupan kami, dalam bentuk uang persembahan sore hari ini. Tuhan Yesus berkenan untuk menyucikannya, sehingga persembahan kami ini layak dan dapat dipakai bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, ajar kami terus untuk memberi yang terindah dan terbaik bagi pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Itu
yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, sore hari ini kami hendak mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami memerlukan firman Tuhan agar kami dapat hidup di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus Kristus, sore hari ini kiranya Engkau menolong kami untuk kami dapat mendengarkan pemberitaan firman Tuhan dengan baik. Dan lebih daripada itu ya Tuhan, kami dapat melakukan kebenaran firman Tuhan itu dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, Engkau berkati, Engkau urapi hamba-Mu yang sebentar menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu juga dapat diajar untuk dengar-dengaran akan firman-Mu, dan hamba-Mu Tuhan juga dimampukan untuk dapat melakukannya. Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan dari awal hingga pada akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita membaca firman Tuhan di dalam kitab Yesaya pasal 55 ayat 6 hingga ayat yang ke-9. Yesaya pasal 55 ayat 6 hingga ayat yang ke-9. Jemaat Tuhan boleh bisa untuk membuka aplikasi Alkitab di HP saudara. Yesaya pasal 55 ayat 6 hingga ayat 9. Jikalau sudah ditemukan, mari kita membaca bergantian. Jemaat Tuhan membaca ayat yang genap, saya membaca ayat yang ganjil. Dengan semangat, dengan sukacita kita membaca firman. 1, 3. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganku, dan jalanku bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikianlah tingginya jalanku dan jalanmu adalah tema khotbah pada sore hari ini. Demikianlah tingginya jalan Tuhan dari jalan manusia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, rancangan dan jalan Tuhan mendatangkan kebaikan, mendatangkan kemenangan dan pengharapan bagi orang percaya, saudara. Tentunya kita tidak asing dengan pujian ini. Jalanmu terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan merancangkan kehidupan yang indah. Tuhan merancangkan kehidupan yang penuh dengan kemenangan. Tuhan merancangkan kehidupan yang penuh dengan
dengan warna dalam kehidupan kita. Tetapi saudaraku, realitanya, kenyataan hidup yang kita alami tidaklah demikian. Penuh dengan penderitaan, penuh dengan kesulitan, penuh dengan air mata. Bagaimana mungkin Tuhan merancangkan hidupku baik? Bagaimana Tuhan merancangkan hidupku penuh dengan kebahagiaan dan damai sejahtera? Jikalau pasanganku sudah tidak setia lagi kepada aku, jikalau anakku terbaring sakit dan sampai sekarang belum kunjung sembuh, jikalau anakku yang paling pintar, yang mendukung hidupku, lebih dulu dipanggil pulang ke rumah Tuhan di surga, jikalau suamiku atau istriku sakit bertahun-tahun dan tidak kunjung sembuh, dan keuangan keluarga semakin menipis, bagaimana mungkin Tuhan merancangkan hidupku baik-baik saja, kehidupan yang indah, penuh dengan damai sejahtera, jikalau usahaku merugi, usahaku tidak untung, tokoku, warungku sepi, tidak ada yang beli. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin pertanyaan kita sore hari ini menjadi pertanyaan bangsa Yehuda pada saat itu, saudara. Katanya, kami ini adalah bangsa pilihan Allah. Mengapa hidup kami menderita di tanah pembuangan kerajaan Babel? Katanya Tuhan merancangkan kehidupan kami penuh dengan susu dan madu, penuh dengan damai sejahtera, gemah ripah loh jinawi. Tapi kenyataannya kami hidup susah, kami ditindas, kami dibuang di tanah pengasingan kerajaan Babelonia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sedikit saya akan menjelaskan latar belakang dari kitab Yesaya pasal 55 ayat 6 hingga ayat yang ke-9 dengan cepat. Setelah kerajaan Israel ditinggal oleh Raja Salomo, saudaraku, kerajaan Israel terpecah menjadi dua. Pecah menjadi dua. Kerajaan utara atau kerajaan Israel dan kerajaan selatan, yakni kerajaan Yehuda. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kerajaan utara atau kerajaan Israel jatuh di tangan kerajaan Asyur, dan berikutnya kerajaan wilayah selatan, kerajaan Yehuda, tunduk takut di bawah kerajaan Babelonia, di mana rajanya adalah Nebukadnezar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kehidupan umat Israel, kehidupan umat Yehuda di hadapan Tuhan sungguh mengecewakan pada saat itu. Mereka tidak lagi menyembah Allah. Mereka menyembah kepada banyak Baal, saudara. Dan mereka tidak lagi mengandalkan Tuhan. Mereka mengandalkan
bangsa-bangsa yang besar. Mereka mengandalkan manusia. Mereka berharap, saudaraku yang kasih Tuhan, bangsa yang besar, yakni Mesir pada saat itu, dapat memberikan perlindungan, dapat memberikan pertolongan kepada bangsa Yehuda. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Nabi Yesaya hidup di tengah-tengah umat yang jahat di hadapan Tuhan. Yesaya pasal 55 ayat 6 hingga ayat yang ke-9 menceritakan tentang keadaan Yehuda di tanah pembuangan dan berita kelepasan dari Sang Mesias. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sore hari ini melalui pembacaan firman Tuhan Yesaya 55 ayat 6 hingga ayat yang ke-9, kita menemukan jawab, kita mendapatkan jawaban mengapa janji Tuhan tidak seperti realita, seperti kenyataan hidup yang kita alami. Kita bisa membaca di dalam ayat yang ke-8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman. Artinya apa, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus? Rancangan dan jalan manusia itu berbeda dengan rancangan dan jalan-jalannya Tuhan. Camkan dengan seksama, rancangan dan jalan manusia berbeda dengan rancangan dan jalan Tuhan. Apa yang membedakannya, Pak Sri? Mengapa berbeda, Pak Sri, rancangan jalan manusia dengan rancangan dan jalannya Tuhan? Yang pertama, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, rancangan dan jalan manusia itu bisa salah. Camkan dengan sungguh. Rancangan dan jalan manusia itu bisa keliru, bisa salah. Tetapi sebaliknya, rancangan dan jalan Tuhan itu tidak bisa salah dan tidak bisa keliru, saudara. Apa buktinya? Apa contohnya, Pak Sri? Saudaraku pernah mendengar tentang cerita Alkitab tentang Abraham, saudara? Pernah mendengar ya, saudara ya? Atau pernah membaca cerita tentang Abraham, bapa orang percaya? Istrinya Sarah meminta kepada Abraham untuk mengambil Hagar untuk menjadi istrinya, saudara. Sarah, Abraham berharap melalui Hagar ini memiliki keturunan, saudara. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana kenyataannya? Dari zaman dulu sampai zaman sekarang, yang namanya keturunan Hagar dan keturunan Sarah, keturunan Ismail dengan keturunan Ishak, menimbulkan persoalan hingga sampai sekarang ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, Sarah, Abraham memiliki rancangan yang salah, memiliki jalan-jalan yang salah dalam hal ini. Abraham tidak taat kepada janji Tuhan. Abraham tidak sabar menanti janji Tuhan. Bukankah kita seperti itu, saudaraku?
seperti Sarah dan seperti Abraham, inginnya serba cepat, tidak sabar, tidak setia dengan janji-janjinya Tuhan. Seringkali kita membuat rancangan-rancangan sendiri dalam kehidupan kita. Kita melangkah sesuai dengan jalan-jalan yang kita tentukan, bukan menurut rancangan dan jalan Tuhan dalam kehidupan kita. Jika gagal, kita akan mengatakan itu belum disertai, itu belum diberkati oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, rancangan dan jalan manusia itu bisa buntu, bisa tertutup, tetapi rancangan dan jalan Tuhan tetap terbuka. Amin. Apa yang membedakan rancangan manusia dengan rancangan Tuhan? Apa yang membedakan jalan manusia dengan jalan-jalan Tuhan? Rancangan manusia, jalan-jalan manusia bisa buntu, bisa tertutup, tetapi rancangan dan jalan Tuhan tetap terbuka. Amin, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Dia buat jalan saat tiada jalan. Ada penggalan lagu seperti itu. Dia buat jalan saat tiada jalan. Suatu saat, saudara yang dikasihi Tuhan, Musa beserta umat Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan. Dan pada saat itu Raja Fir'aun tidak menerima, tidak mau melepaskan umat Israel dan juga Nabi Musa. Raja Fir'aun beserta pasukannya mengejar Nabi Musa beserta umat Israel, hendak mereka tumpas. Dan di depan sana, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada laut Teberau. Di belakang dikejar-kejar oleh prajurit pasukan Raja Fir'aun. Tidak ada jalan, jalan buntu, jalan tertutup, saudaraku. Tetapi kembali, rancangan Tuhan, jalan-jalan Tuhan tetap terbuka bagi anak-anak Tuhan. Lalu Musa mengangkat tongkatnya dan mengacungkan tangannya di laut Teberau. Apa yang terjadi, saudara? Laut Teberau terbelah menjadi dua. Nabi Musa beserta umat Israel berjalan menyeberang laut Teberau dengan selamat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah kita seringkali menemui jalan-jalan buntu dalam kehidupan kita? Sepertinya jalan-jalan itu tertutup dalam kehidupan kita. Kita memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang penuh dengan kasih setia, yang akan tetap memberikan jalan yang terbaik, jalan terbuka bagi anak-anaknya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa perbedaannya rancangan dan jalan manusia dengan rancangan dan jalan Tuhan? Yang ketiga dan yang terakhir, rancangan dan jalan manusia itu terbatas, saudara. Tetapi rancangan dan jalan Tuhan itu tidak terbatas, tidak terselami dan sempurna. Saudaraku tahu, ada yang tahu singkatan tol, jalan tol, tahu? Singkatan tol apa, saudara? Ada yang tahu, saudara? Tol.
tag on location itu artinya tol. Artinya jalan yang bayar, jalan yang kena pajak. Nah, jalan tol terpanjang di dunia itu ada di Amerika, sepanjang 48.000 km. 48.000 km, panjang atau pendek? Sedangkan jalan tol Jawa, saudaraku, dari Merak sampai Banyuwangi itu hanya 1.167 km. Tidak sebanding. Tetapi saudaraku yang dikasih Tuhan, meskipun jalan tol panjang atau panjang sekali, tetap ada batasnya. Sama seperti rancangan dan jalan-jalan manusia, tetap ada batasnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Nabi Elia, nabi yang sangat hebat sekali, saudaraku. Nabi yang bisa membunuh 450 nabi Baal. Tetapi saudaraku, Nabi Elia ini tertekan dan melarikan diri, bersembunyi karena dikejar oleh Ratu Isabel, saudara. Ratu Isabel tidak menerima karena nabi-nabi Baalnya dibunuh oleh Nabi Elia. Nabi Elia mengalami kehidupan yang sungguh sangat tertekan, seorang nabi. Dan kita juga bisa melihat, saudaraku yang dikasih Tuhan, di dalam perjanjian baru ada dua murid Tuhan Yesus Kristus yang tinggalkan kota Yerusalem dan menuju kota Emmaus. Masih ingat, saudaraku? Dari Yerusalem menuju ke kota Emmaus. Dua murid Tuhan Yesus Kristus. Mengapa meninggalkan Yerusalem? Karena kecewa. Karena tidak lagi ada yang namanya pengharapan dalam hidupnya. Tidak ada lagi yang namanya asa dalam dirinya. Sehingga tinggalkan kota Yerusalem dan kembali ke kota Emmaus, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi camkan dengan sungguh-sungguh, rancangan dan jalan Tuhan tidak terbatas. Rancangan dan jalan Tuhan tidak terselami. Rancangan dan jalan Tuhan itu sempurna, saudara. Bagaimana mungkin umat Israel bisa hidup di padang gurun selama 40 tahun jikalau bukan tangan Tuhan yang memelihara? Bagaimana mungkin Goliat sang raksasa bisa dikalahkan oleh anak muda Daud jikalau bukan Tuhan yang menyertai, yang menolong Daud, saudara? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan itu bekerja melalui peristiwa-peristiwa. Tuhan itu bekerja melalui sejarah hidup manusia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, meskipun tangan Tuhan tidak kelihatan, meskipun tangan Tuhan tidak kelihatan, tetapi Tuhan bekerja melalui peristiwa dan sejarah kehidupan umat manusia. Pada akhirnya, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberikan pemulihan, Tuhan memberikan kebebasan, Tuhan memulihkan umat Yehuda yang tertawan di kerajaan Babel pada saat itu. Dengan cara bagaimana, saudara? Kerajaan Babel dikalahkan, dihancurkan oleh kerajaan Persia, di mana rajanya adalah Kores Agung. Melalui Raja Persia ini, saudaraku,
umat Israel, umat Yehuda yang tertawan di kerajaan Babilonia diizinkan pulang ke tanah leluhurnya, ke Yerusalem oleh Raja Kores Agung ini. Rancangan dan jalan Tuhan begitu sempurna. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jikalau rancangan dan jalan kita bisa salah, bisa keliru, dan rancangan dan jalan Tuhan tidak dapat salah, mengapa kita tidak mencari Allah? Mengapa kita tidak mencari Allah dalam kehidupan kita selama kita tertekan oleh banyaknya persoalan? Carilah Allah, saudaraku, selama Allah berkenan untuk ditemui. Jikalau rancangan dan jalan kita tertutup, buntu, sedangkan rancangan dan jalan Tuhan tetap terbuka, mengapa kita tidak berseru? Kita tidak mengadu? Mengapa kita tidak curhat kepada Tuhan itu, saudara? Jikalau rancangan dan jalan manusia itu terbatas, sedangkan rancangan dan jalan Tuhan itu tidak terbatas, bahkan sempurna, mengapa kita tidak kembali kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah, tinggalkan Allah yang lain, tinggalkan kejahatan kita, tinggalkan dosa-dosa kita, dan kembali bertobat, kembali kepada Allah. Pintu kerajaan surga senantiasa terbuka untuk kita kembali datang kepada Tuhan. Meskipun kita penuh dengan dosa, penuh dengan kesalahan, penuh dengan kejahatan, Tuhan pasti akan mengasihi kita. Tuhan pasti akan menerima kita dan mengampuni setiap dosa-dosa kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ikutilah rancangan dan jalan Tuhan dalam kehidupan kita. Meskipun rancangan dan jalan Tuhan itu tidak mudah kita pahami, tidak mudah kita selami, dan tidak mudah untuk kita ikuti, tetapi percayalah, rancangan dan jalan-jalan Tuhan itu terbaik bagi kita, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebahagiaan, memberikan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita. Tuhan Yesus Kristus, ampuni segala dosa-dosa kami apabila kami sering kali mengikuti rancangan dan jalan-jalan dalam kehidupan kami, dan tidak mengikuti rancangan dan jalan-jalan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, ajar kami terus untuk mempercayakan hidup kami, mengandalkan hidup kami, melibatkan Engkau dalam setiap rancangan dan jalan hidup kami, agar kami mendapatkan kebaikan, damai sejahtera, kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak terkasih dalam Tuhan Yesus, kini tiba saatnya Tuhan mengakhiri pada sore hari ini. Saya ada untuk mengikat diri, mari kita pujikan puji Tuhan. Terjadi
damai dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus, pemeliharaan dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara. Amin.